Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Lombok Timur akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik yang terdiri atas supervisor, coach, dan coachee. Saya Miss Payandi SPD dari SMP Negeri 2 Montong Gading. Saya Multazam SPD dari SDN 2 Montong Baang. Saya Mulis SPD Kons dari SMAN 1 Montong Gading. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Mes. Waalaikumsalam Pak Mul. Apa kabar Pak Mul? Alhamdulillah sehat Pak Mes. Terima kasih atas waktu yang diluangkan untuk saya hingga pada sore hari ini sudah disediakan waktu luang untuk saya ke sini. Nah begini Pak Mes, saya akan punya rencana itu mau coaching teman saya yaitu Pak Mulis. Pak Mulis ya. Nah kebetulan kemarin beliau ingin dibantu untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Begitu. Nah, kemudian saya ingin minta tolong ini sama Pak Mes. Kira-kira ada waktu enggak Pak Mes untuk membantu saya ini? Oke, siap Pak Mul. Jadi, tapi seperti biasa kalau supervisi kegiatan itu nanti kita harus menyepakati dulu rubrik penilaian yang akan menjadi acuan kita di dalam melakukan coaching tersebut. Baik. Jadi perlu saya ingatkan nanti ketika kita melakukan atau Pak Multazam melakukan coaching terhadap Pak Mulis, ada beberapa hal yang akan saya amati dalam kegiatan tersebut ya. Mulai dari bagaimana alur tirta di dalam coaching kaitannya dengan tujuan, identitas, rencana aksi, dan tanggung jawab. Lanjutkan nanti saya akan mendengarkan bagaimana respon coachee saat diajukan pertanyaan oleh coachee itu sendiri dan memperhatikan juga prinsip coaching yang terdiri atas kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Namun sebelum Pak Multazam melakukan coaching, ada beberapa pertanyaan mungkin yang ingin saya ajukan ke Pak Mul. Yang pertama, Pak Mul, kompetensi apa sih yang Pak Mul ingin kembangkan dalam proses coaching nantinya bersama Pak Mulis? Nah, dalam kegiatan coaching tersebut rencananya saya akan mengembangkan kompetensi saya yaitu kehadiran penuh, kemudian selanjutnya mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai kata kunci sehingga mampu membantu coachee tersebut menemukan solusi atas permasalahannya. Jadi saya menangkap dari Pak Mul tadi yang ingin dikembangkan mulai dari present, kehadiran penuh, mendengarkan aktif sampai dengan pertanyaan berbobot, begitu ya Pak Mul ya. Baiklah, kalau begitu secara lebih spesifik kompetensi mana sih yang ingin nanti diobservasi pada kegiatan Pak Multazam itu? Nah, menurut pengalaman yang pernah saya alami, saya masih kesulitan pada saat menyampaikan pertanyaan berbobot. Sehingga sering terjadi melebar dan saya merasa coachee yang saya coaching tersebut mengalami kesulitan untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Jadi lebih ke pertanyaan berbobot, pertanyaan berbobot. Baiklah. Jadi nanti ketika coaching itu indikator yang menunjukkan ketercapaian dari tujuan yang akan dilakukan oleh Pak Mul dalam pengembangan itu seperti apa? Nah, salah satu indikatornya nanti melalui kegiatan itu yang memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee tersebut, coachee cepat merespon dan mampu memahami dan mendapatkan solusi sendiri atas permasalahan yang dihadapi.
Jadi intinya dalam kegiatan coaching menurut Pak Mul nanti jadi indikator ketercapaiannya adalah ketika Pak Mul berhasil mengarahkan, menuntun coach untuk menemukan solusi, begitu Pak Mul ya. Baiklah kalau begitu Pak Mul, dari apa yang sudah Pak Mul rencanakan untuk kegiatan coaching, Pak Mul bisa langsung melaksanakan coaching. Jadi nanti saya akan mengamati seperti apa pelaksanaannya. Oh iya, terima kasih banyak atas kesediaannya. Oke, sama-sama Pak Mul. Assalamualaikum Pak Mulis. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya sore ini? Alhamdulillah baik Pak. Ya. Kemudian kira-kira dari kedatangan Pak Mulis ini apa yang bisa saya bantu? Seperti yang saya sampaikan kemarin bahwa saya membutuhkan bantuan Pak Mul untuk mengurai permasalahan yang sedang saya hadapi di kelas. Dari kira-kira dari percakapan yang akan kita bicarakan ke depannya, kira-kira apa harapan Bapak dari kegiatan itu? Yang pertama sih bagaimana saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi tersebut. Kalau boleh tahu, permasalahan Pak Mulis itu seperti apa? Begini Pak Mul, kan kita baru ini kemarin coba masuk di beberapa kelas sesuai jadwal pelajaran satu minggu ini. Ternyata saya perhatikan tuh banyak sekali anak-anak tidur di dalam kelas, kurang motivasi lah Seperti itu, kurang motivasi kelihatannya. Apakah sebelumnya Pak Mulis pernah menelusuri apa kira-kira penyebabnya? Dari yang saya dapatkan sih sambil nanya-nanya, kayaknya mereka tuh ini masalah gadgetnya, ya, karena main gadget sampai larut malam, jadinya kurang tidur, jadinya pas di sekolah lah mereka ketiduran. Ya. Berarti dari hasil penelusuran Bapak itu karena bermain gadget malam-malam itu ya penyebabnya salah satunya. Ya, itulah yang saya coba telusuri, tanya-tanyakan mereka. Kira-kira dari hasil penelusuran Bapak itu seharusnya bentuk ideal dari yang Bapak harapkan atau yang seharusnya terjadi seperti apa? Ya, seharusnya supaya namanya mereka sudah dikirim ke sekolah sama orang tuanya, dan tidak ada lain harapan dari orang tua bahwa ini untuk mereka sendiri, dan kita sebagai guru selalu harapannya mereka mau belajar dan belajar untuk kesuksesan mereka selanjutnya. Jadinya idealnya mereka datang menghadirkan diri di sana untuk belajar, terima pelajaran, malamnya mereka istirahat lah, paginya jadinya mereka fresh datang. Nah, kemudian kira-kira supaya mereka termotivasi, kemudian tidak ngantuk, apa yang kira-kira bisa Bapak lakukan untuk meningkatkan motivasi anak-anak tersebut? Dari yang saya pikirkan, kayaknya perlu saya itu mendatangi mereka, ngobrol sama orang tua mereka, bagaimana sih bagaimana mereka diri, bagaimana orang itu sih perlu saya lakukan. Kompisip seperti itu. Lebih banyak berkomunikasi dengan orang tua. Kemudian apakah Bapak pernah mencoba metode-metode yang beragam, mungkin apakah karena itu salah satu-satunya penyebabnya atau ada penyebab lain, mungkin karena dia ngantuk, karena bosan atau apa misalnya, apakah pernah Bapak kira-kira coba metode-metode yang beragam? Dulu sih, karena pasti kayaknya perlu saya coba ini kerjasama dengan wali kelas atau guru kita yang lebih dekat dengan mereka, itu yang saya berikan palingnya untuk menambah hasanah pengetahuan saya untuk bisa memahami mereka.
Baik. Selain home visit, kira-kira tindakan yang dilakukan untuk membantu menyelesaikan problem ini seperti apa? Kalau karena home visit kan saya belum tahu, karena saya perlu kerjasama dengan kelas sama guru BK, kan mereka yang melekat dengan nanti saya akan coba seperti itu, metode-metode yang bisa saya lakukan. Nah, baik. Kira-kira dari perencanaan Bapak tersebut, berapa lama kira-kira perencanaan durasi waktu yang dibutuhkan untuk melakukan perencanaan sampai realisasi daripada rencana Bapak tersebut? Rencananya sih minggu ini saya akan komunikasi dengan kelas sama guru BK dan membuat rencana kunjungan, siapa yang akan kita kunjungi, siapa yang akan menemani saya, karena apakah wali kelasnya kan minggu depan sudah bisa realisasi. Minggu ini kita buat rencana, karena minggu depan sudah kami mulai seni. Nah, dari rencana yang akan dilaksanakan tersebut, kira-kira komitmen seperti apa yang akan Bapak lakukan untuk memastikan bahwa perencanaan itu berjalan dengan baik? Komitmen saya akan bangun dengan kita, dengan wali kelas. Kita buat schedule, dan schedule ini kita lakukan karena sesuai dengan tugas kita di sekolah. Kita sebagai membantu anak kita supaya sukses. Kalau kita tidak komitmen dengan schedule ini, mungkin akan buyarlah dan terbengkalailah mereka. Ini yang harus saya lakukan, bahwa saya akan kalau cepat schedule yang itu komitmen saya. Kemudian dari kegiatan tersebut tentu nanti ada dukungan-dukungan yang diperlukan dari pihak lain. Kira-kira dukungan apa yang Pak Muhlis butuhkan untuk mencapai tujuan? Tentu dari sekolah yang akan bersama, bagaimana memfasilitasi kami untuk bisa membantu anak ini keluar dari masalah semua. Yang kedua jelas dari pihak orang tua, bagaimana mereka juga bisa mengontrol anaknya di rumah, sehingga anak ini bisa memotivasi ke sekolah, datang di sekolah dengan fresh. Itu yang saya butuhkan. Baik. Nah, dari perbincangan kita ini, kira-kira Pak Muhlis sudah memberikan gambaran ya seperti apa dari perencanaan dan sebagainya. Kemudian bagaimana kira-kira perasaan Bapak kita berbicara? Alhamdulillah, ketika dengan membicarakan permasalahan ini dengan sejarah, saya jadi punya gambaran. Sudah memberikan titik-titik kunci ini loh, jadinya saya sudah bisa merencanakan bagaimana saya berkomunikasi dengan wali kelas, guru BK, bagaimana mengkomunikasikan dengan pihak sekolah, kerjasama dengan stakeholder sekolah, dan secepat mungkin harus saya laksanakan juga. Alhamdulillah, terima kasih banyak sudah mau mendengarkan saya. Baik, saya juga senang mendengarkan apa yang jadi keluh kesah Bapak. Jadi kita harapkan ya pada pembicaraan kita ini bisa memberikan gambaran arah ke depannya sebagai penyelesaian solusi dari problem. Terima kasih atas kehadirannya Pak. Ya, saya juga terima kasih Pak Mus untuk mau mendengarkan saya. Akan kita sama-sama bisa membantu. Ya, berjumpa lagi Pak Mul. Setelah tadi saya mengamati proses coaching yang Bapak lakukan bersama Pak Muhlis, saya lihat berjalan dengan lancar ya Pak ya. Alhamdulillah, kegiatan coachingnya berjalan lancar. Saya juga mengamati seperti itu, artinya berjalan sesuai dengan rencana yang direncanakan oleh Pak Mul sendiri. Jadi saya ingin bertanya kembali, setelah
tadi melaksanakan coaching, apa yang sudah didapatkan pada saat melakukan coaching terkait indikator yang direncanakan di awal tadi di pra observasi, apakah indikator yang diinginkan sudah berkembang atau bagaimana, Pak? Dari kegiatan coaching yang saya lakukan tadi, jadi indikator itu masuk sudah tercapai, sehingga tadi juga coaching yang saya coaching tersebut sudah mampu menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Nah, kemudian kompetensi saya ketika bertanya itu alhamdulillah tadi juga sudah muncul sesuai dengan permasalahan yang dihadapi coaching. Sesuai dengan permasalahannya dari coaching ya. Jadi dari pengamatan saya memang benar seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Mul, bahwa Pak Mul sudah menjalankan proses coaching itu sesuai dengan alur Tirta, di mana tadi di awal Pak Mul bersama Pak Muhlis menyamakan tujuan dari pembicaraan, di mana ada masalah yang diajukan Pak Muhlis bahwa ada siswanya yang tadi tidur di kelas begitu ya, malas, kurang motivasi belajar dan seterusnya, sehingga di akhir saya lihat dari perjalanan alur Tirta yang disampaikan itu tercapai solusi seperti itu ya Pak Mul ya. Jadi luar biasa Pak Mul. Jadi saya melihat juga Pak Mul juga tadi hadir penuh di dalam kegiatan coaching, mendengarkan aktif, sehingga muncul juga pertanyaan-pertanyaan berbobot yang disampaikan oleh Pak Mul, sehingga mampu mengarahkan Pak Muhlis itu sendiri untuk mencari solusi, menemukan solusi atas apa yang menjadi permasalahannya. Namun saya punya satu pertanyaan lagi nih Pak Mul. Boleh ya Pak Mul ya? Oke. Jadi yang ingin saya tanyakan lagi Pak Mul, kompetensi apa lagi yang ingin Pak Mul kembangkan berdasarkan coaching hari ini? Saya kira ke depannya apa lagi yang ingin Pak Mul kembangkan? Mungkin ke depannya nanti saya ingin mengembangkan diri, misalnya mendengarkan aktif tentang coaching tersebut, sehingga nanti betul-betul kekurangan atas kompetensi yang dimiliki mampu dikembangkan dengan maksimal, sehingga mampu membantu mengarahkan teman-teman yang mengalami kesulitan. Ya. Baiklah, jadi Pak Mul ingin melatih lagi ya, mengembangkan lagi tentang kompetensi mendengarkan aktif ya, sehingga lebih bisa lagi mendapatkan kata-kata kunci seperti itu ya, untuk membuat pertanyaan-pertanyaan berubah. Oke Pak Mul, semoga kedepannya seperti yang diniatkan Pak Mul tadi bisa berjalan dengan lebih baik lagi sesuai dengan harapan dari Pak Mul tadi itu. Ya, jadi untuk pertemuan kita hari ini mungkin kita cukupkan dulu Pak Mul ya. Oh iya, terima kasih banyak. Oke, terima kasih kalau begitu. Waktu untuk membantu saya mengobservasi sehingga mampu menemukan hambatan-hambatan yang saya hadapi bersama. Jadi saya juga senang bisa berbagi sama Pak Mul. Ini juga menjadi pengalaman berharga bagi saya. Oke, untuk kedepannya kita sama-sama lebih baik. Terima kasih Pak Mul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak Mul. Pak Mul ada waktu enggak hari ini? Ya, alhamdulillah ada. Begini, saya minta tolong Ya. Tadi dari kemarin sebenarnya Pak Mis minta tolong untuk di coaching Ya. Tentang permasalahan, tapi supaya tidak tidak kesana kemari, saya sudah minta tolong ke Pak Mis supaya bisa nggak kegiatan kita itu disupervisi sama teman, supaya Pak Mul, mudah-mudahan Pak Mul ada waktu, saya akan melakukan coaching, kita tolong disupervisi lah Pak. Oh iya, alhamdulillah, insyaallah bisa lakukan supervisi tersebut. Namun sebelum kita melakukan supervisi ada beberapa hal yang
akan saya amati terkait dengan doktrin penilaiannya nanti. Seperti mungkin nanti ada alur cerita dan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata coaching, kemudian mendengarkan respon coaching sesuai pertanyaan yang disampaikan, kemudian prinsip-prinsip coaching juga termasuk kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, dari hal tersebut mungkin nanti kompetensi apa yang kira-kira ingin Pak Mulis kembangkan? Dari yang saya inginkan sih, harapannya saya bisa mengembangkan kehadiran penuh dari diri saya, terus bagaimana saya mendengarkan ketika coach menyampaikan permasalahannya, terus bagaimana saya mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan coach itu sendiri. Nah, dari kompetensi-kompetensi yang telah disampaikan tadi, kompetensi apa yang lebih spesifik yang ingin Pak Mulis kembangkan dalam kegiatan ini? Karena yang aktif itu adalah mendengarkan dengan aktif, sehingga saya bisa menghadirkan diri secara penuh dan dapat mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan kepada coach ini. Nah, kemudian kalau boleh saya tahu, indikator ketercapaian dari tujuan pelaksanaan kegiatan tersebut apa saja kira-kira yang sebagai indikator? Yang paling penting dari ini adalah bagaimana coach itu menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapi, sehingga dia mampu bertanggung jawab untuk melakukan hal tersebut. Hanya seperti itu, Pak. Baik. Nah, berarti nanti setelah kita melakukan perencanaan ini, silakan dilakukan langsung kegiatannya, kegiatan coaching tersebut. Nanti kita akan lanjutkan setelah kegiatan coaching tersebut, akan kita bicarakan kembali sebagai umpan balik ke kegiatan. Kira-kira mana yang sudah dimusuhkan dan mana yang kira-kira seperti itu ya. Ya, pasti, Pak. Itu saja mungkin. Terima kasih, Pak. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Lis, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Pak Mis. Gimana kabar Pak Mis? Baik, sebetulnya secara fisik tidak ada masalah, tetapi batin saya ini yang bermasalah, Pak Lis. Iya. Batinnya. Oke, sebelum. Gimana? Ya, keluarga di rumah? Alhamdulillah baik juga. Hanya saja saya ada kegundahan makanya ke sini, Pak Lis. Oke, jadi seperti yang disampaikan tadi pagi itu ya? Iya, seperti itu. Mungkin hari ini saya mau curhat, ingin berbagi masalah saya dengan Pak Lis. Mungkin Pak Lis bisa membantu saya mengatasi permasalahan saya. Begitu, Pak Lis. Oke, terima kasih Pak Mis sudah mempercayakan kepada saya, sudah mau sharing-sharing dengan saya. Nah, dari pembicaraan ini kan Pak Mis sudah menyampaikan tadi akan menyampaikan permasalahan. Alhamdulillah bisa sekarang kita lakukan. Tapi sebelum itu Pak Mis, dari pembicaraan ini apa sih yang diharapkan dari hasilnya? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi Pak Lis, kan saya ada kegundahan dalam hati, ada permasalahan yang terpendam di hati saya. Mungkin nanti setelah perbincangan dengan Pak Lis, saya menemukan solusi dari apa yang menjadi kegundahan saya ini. Seperti itu, Pak Lis. Oke, mudah-mudahan lah itu tercapai. Nah, kalau boleh saya tahu, coba apa sih permasalahan Bapak? Jadi Pak Lis, sebenarnya masalahnya masa dalam kelas, Pak Lis. Jadi saya kan ngajar bahasa Indonesia nih Pak Lis di kelas 7-8, tapi saya ada masalahnya di kelas 7. Kelas baru, anak baru jadi. Ya, jadi kelas 8 dia sekarang, Pak Lis. Mohon maaf. Kelas 8 dia sekarang. Masalahnya begini. Ada anak ini cowok, jadi ketika di jam saya itu sepertinya tidak pernah mau aktif mengikuti mata pelajaran saya. Itu yang saya rasanya tidak nyaman di kelas seperti itu, Pak Lis. Jadi ada anak yang
kurang motivasi jadinya Motivasi, betul seperti itu di jam saya. Apakah enggak, kurang tahu sih di jam teman-teman yang lain seperti apa. Tapi kayaknya sama juga. pernah nggak Pak Mis itu menelusuri nih, apakah apa sih penyebab mungkin ada penyebab, kan dia kelas 8 sekarang nih, Ya, kan ya. udah 1 tahun di sekolah, mungkin pernah ada dapat laporan dari teman yang lain, atau mungkin Pak Mis 1 minggu ini pernah menelusuri apa sih penyebabnya sehingga dia kurang motivasi. Begini mungkin ya, karena karakter mata pelajaran bahasa Inggris kan banyak teks-teksnya gitu ya, Ya, Pak Lis, betul ya. betul. Jadi kadang siswa itu dihadapkan dengan wacana teks yang panjang-panjang, sepertinya anak ini tidak suka lihat bacaan. Mungkin itu yang membuat dia tidak betah di jam saya. Di bahasa Indonesia ya mau tidak mau kan harus baca teks dan seterusnya. Lihat anak ini ya tak pernah mau seperti teman-temannya yang lain begitu. Dia tidak suka dengan bacaan mungkin. Begitu. Lalu dari pengamatan Pak Mis ini nih, kira-kira Ya, ya. mengapa sih dia tidak suka dengan teks-teks itu atau bahasa Indonesia secara umum? Eh, ini yang saya juga menjadi kegundahan saya sebenarnya, apakah sayanya yang salah ketika ngajar, metode saya yang salah mungkin ketika ngajar, karena saya lihat anak ini bukannya tidak mau aktif di sekolah, terlalu kelebihan aktif sebetulnya anak. Tapi aktifnya itu kalau teman-temannya sedang belajar di diskusi kelompok ya usilin temennya, jadi aktif juga Pak. Aktif, Saya tapi lihat juga di pergerakan kegiatannya sehari-hari, kalau ada kegiatan main bola aktif sekali, di olahraga aktif sekali. Lihat temennya bermain apa ekskul apa aktif sekali, misalnya drum band latihan, pasti dah dia pertama pegang alat, pegang macam-macam itu Pak. Jadi, hanya saja di jam saya ini mungkin metode saya yang salah mungkin Pak ya. Menurut Pak Mis nih, karena udah Pak Mis coba cari-cari penyebab, ternyata di tempat lain, harapan Pak Mis itu seperti apa sih, anak itu idealnya itu dia seperti apa sih di kelas? Yang saya ingin lihat dari anak itu sebetulnya sederhana. Ketika di jam saya itu, misalnya saya berikan apa kegiatan diskusi kelompok, dia mau ikut, tidak hanya mengusili teman, begitu dia ada tugas, dia mengerjakan tugas. Itu sih sederhana sebetulnya yang saya inginkan. Dia aktif saja belajar begitu, tidak hanya mau ke sana kemari. Dia tidak bisa diam intinya anak ini. Dia mau termotivasi lah untuk belajar. Seperti itu, termotivasi untuk ikut belajar itu sudah luar biasa menurut saya. Oke. Dari kondisi ideal yang Pak Mis harapkan tersebut, apa sih yang kira-kira menurut Pak Mis bisa meningkatkan motivasi belajar anak ini, atau dia maulah ikut terlibat dalam pembelajaran bahasa Indonesia? Yang saya ingat dulu di materi puisi rakyat, anak ini aktif. Saat itu saya coba menggunakan metode bermain. Nah, dia bisa terlibat meskipun diskusi, sepertinya anak ini aktif juga. Jadi mungkin metode saya yang perlu diubah dengan cara metode yang sama seperti ketika belajar dulu waktu materi puisi rakyat itu. Ada metode bermain yang bisa selingi dengan banyak ice breaking mungkin, sehingga dia ice breakingnya pun harus dengan gerakan-gerakan, belajarnya juga mungkin akan seperti itu, sehingga dia bisa berkolaborasi dengan temannya. Jadinya Pak Mis sudah pernah nih mencoba. Sebetulnya pernah waktu di kelas 7 dulu. Kira-kira ada nggak metode yang persis sama yang mungkin bisa diterapkan di kelas 8? Mungkin karena kelas 7 itu ada materinya yang sesuai, mungkin di kelas 8 ini ada nggak materi-materi yang bisa menyesuaikan model itu sehingga kita bisa lihat dia termotivasi apa tidak? Sebenarnya ada saja sih, bisa saja kita kaitkan. Jadi tinggal ketika saya merencanakan kegiatan itu saja, saya mungkin selipkan berupa kegiatan-kegiatan yang ketika belajar itu tidak monoton hanya membaca atau hanya berdiskusi, tetapi
ada kegiatan yang bentuknya bergerak. Misal nanti kalau di teks deskripsi mungkin kita berikan dia untuk kegiatan di luar, untuk mengamati, baru membuat teks dan seterusnya. Mungkin intinya metode saya mungkin perlu saya benahi lagi untuk menghadapi kondisi ini. Menurut Pak Mis, kira-kira dengan metode baru itu bisa nggak mencapai kondisi ideal yang Pak Mis harapkan? Saya optimis akan berhasil mengaktifkan si anak ini. Nah, kalau rasa optimis itu, kira-kira apa rencana Pak Mis ke depan untuk bisa meningkatkan motivasi? Ya tadi itu saya akan mengubah metode pembelajaran mungkin yang monoton selama ini dengan variasi-variasi metode pembelajaran. Jadi tidak hanya melulu dengan dia membaca teks dan seterusnya. Mungkin contohnya kalau membaca teks mungkin secara bergantian, saling saut atau ya pokoknya ada bermainnya lah ketika dia membaca, mungkin sehingga termotivasi untuk ikut membaca bersama teman-temannya. Oke. Seandainya kegiatan itu dilaksanakan, siapa nih? Adakah yang Bapak membutuhkan bantuan? Kira-kira siapa yang bisa membantu Bapak? Ya, namanya mengaktifkan siswa, dan saya yakin di mata pelajaran lain yang anak ini juga akan bermasalah, mungkin menemukan masalah yang sama dengan saya di kelas. Ini saya perlu kolaborasi dengan bersama rekan-rekan guru mata pelajaran yang lain yang ngajar di kelasnya anak ini. Oke. Itu yang paling penting mungkin. Berapa lama kira-kira waktu yang dibutuhkan oleh Pak Mis untuk bisa merancang nih pembelajaran? Kalau merancang mungkin 1-2 minggu bisa siap untuk coba mengubah metode-metode yang pernah saya susun begitu ya, coba sesuaikan dengan kondisi anak ini. 2 minggu itu kapan dimulai, Pak? Ya sesegera mungkin. Kalau mulai mungkin besok saya coba mulai rencanaannya. Nah, Bapak kan rencananya mulai besok nih untuk merencanakan. Ya. Untuk bisa berjalan baik, berjalan sesuai dengan kondisi ideal yang Bapak harapkan, apa sih komitmen dalam diri Bapak sehingga ini benar-benar teratasi? Saya mungkin butuh belajar lagi sih sebetulnya. Namanya berhubungan dengan metode itu banyak, model pembelajaran itu banyak. Mungkin nanti saya akan belajar lagi melalui PMM, melalui YouTube, melalui macam-macam untuk mencari referensi yang mungkin akan sesuai dengan apa yang tadi saya niatkan untuk berusaha mengaktifkan anak ini. Komitmen saya akan berusaha belajar, mengupdate pengetahuan diri saya juga, yang nantinya akan saya terapkan di pembelajaran untuk mengaktifkan. Bagus. Bagus Pak Mis. Rencana yang lumayan sudah mudah-mudahan bisa tertata bagus. Amin. Tadi kan Bapak sudah mengatakan teman-teman insya Allah siap akan membantu Bapak. Ya. Kira-kira nih ada nggak pihak lain misalnya dari tadi kan hanya teman-teman sejawat mungkin yang dari intern sekolah atau ekstern yang bisa membantu Bapak dalam melaksanakan begini, jadi karena ini kaitannya dengan karakter juga sih anak ini, mungkin nanti di samping tadi bersama rekan-rekan guru yang ngajar di mampu mata pelajaran di kelasnya anak ini juga mungkin perlu komunikasi dengan guru BP-nya karena untuk mungkin butuh konseling mungkin anak ini dan juga mungkin Pak Kepala Sekolah mungkin kami akan mengadakan tadi rencana untuk metode pembelajaran, mungkin kami butuh apalah solusi dari Pak Kepala Sekolah untuk meningkatkan pengetahuan kami nanti di sekolah tentang metode model pembelajaran workshop atau apa lah. Nanti kita komunikasikan dengan Bapak Kepala Sekolah. Tadi saya dengar Pak Mis punya masalah dengan salah seorang siswa yang kurang termotivasi karena sering menjahili temannya, tapi di kegiatan lain dia
aktif. Aktif. Dan Pak Mis sudah pernah mempunyai pengalaman, dia aktif dengan salah satu metode, dan rencana Pak Mis untuk mencoba metode itu lagi dan bekerja sama dengan beberapa rekan sejawat mengecek apakah di pelajaran lain juga terjadi hal yang sama. Nah, mudah-mudahan kepala sekolah juga seperti harapan Pak Mis memberikan memberikan sokongan dan dukungan dalam rencana ini. Semoga berjalan lancar, Pak Mis. Amin. Kira-kira seperti itu yang saya tangkap. Mudah-mudahan rencana Pak Mis ini berjalan lancar. Amin. Amin. Dari yang tadi ternyata Pak Mis sudah mendapatkan mau dari apa, terus mengapa terjadi, dan bagaimananya sudah nih Pak Mis mau membuat rencana pembelajaran. Bagaimana perasaan Pak Mis setelah mengeluarkan? Ya, setelah melakukan perbincangan tadi kok baru terasa ada gambaran saya. Jadi lega, terasa senang. Saya yang di awal tadi merasa sulit sekali akan memecahkan masalah yang saya pendam dengan keadaan ini, ternyata setelah tadi berbincang panjang lebar bersama pembeli, saya punya gambaran rencana kapan mau melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan itu sudah tergambar. Allah dengan segera akan saya eksekusi apa yang menjadi perbincangan tadi. Ya, alhamdulillah kami sudah luar biasa dan sudah menemukan titik terang seperti yang disampaikan Pak Mis. Adakah yang lain yang ingin disampaikan selain? Untuk saat ini mungkin cukup itu. Mungkin di lain kesempatan kalau memang saya ada masalah lagi, saya akan coba bicarakan lagi dengan Pak Lis. Terima kasih Pak Lis dengan apa yang sudah menyempatkan berbagi dengan saya, mendengar keluhan saya, mendengar cerita saya hari ini. Terima kasih sekali lagi Pak Lis. Iya, saya yang berterima kasih. Saya Pak Mis mau berbagi dengan saya. Sama-sama Pak. Semoga kita tetap bisa membantu anak-anak bangsa. Ini semua demi anak-anak bangsa. Amin. Itu saja Pak Mis. Terima kasih. Terima kasih ini Pak Lis. Oke, sampai jumpa besok lagi Pak. Lain waktu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Mas, dari kegiatan coaching tadi, alhamdulillah saya lihat luar biasa. Kira-kira bagaimana hasil, apakah berjalan dengan lancar kegiatan coaching? Alhamdulillah Pak, berjalan lancar seperti yang Bapak perhatikan tadi. Saya dan Coach sudah komunikasinya berjalan terarah, tidak ada hambatan, dan kami saling membuka diri. Alhamdulillah, luar biasa. Kemudian apa yang didapatkan pada saat melakukan coaching tersebut terkait indikator ketercapaian yang ingin dicapai Pak Mulis tersebut? Iya Pak, sesuai dengan yang kita rencanakan tadi pagi bahwa alur kita sudah bisa berjalan dengan baik. Saya sudah berusaha menggali potensi apa yang dimiliki oleh coach sendiri sehingga dia bisa menemukan solusi dari permasalahan sendiri, tidak ada intervensi atau apa. Kita berusaha membuka diri sehingga potensi-potensi itu bisa ditemukan. Baik. Sesuai dengan yang disampaikan tadi juga, ketika saya mengamati sesuai dengan kesepakatan awal kompetensi apa yang ingin dikembangkan, termasuk mendengarkan aktif sudah nampak tadi. Tadi melihat ketika Pak Mis Payandi menyampaikan problemnya, permasalahan yang dihadapi, jadi saya lihat Pak Mulis itu merespon dengan aktif, memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga mampu mengarahkan Pak Mis itu menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Nah, itu yang
saya lihat dari pikiran observasi saya tadi. Kemudian untuk selanjutnya ini, kira-kira kompetensi apa lagi yang mau ditingkatkan untuk dikembangkan dan mampu dimanfaatkan ke depannya? Kalau menurut saya mendalami alur tirta itu yang paling penting Pak Mun, karena dengan alur ini kita bisa mengarahkan atau membantu rekan sejawat melalui coaching ini untuk menemukan sendiri solusi dari permasalahan mereka. Di samping kita harus menghadirkan diri secara penuh, itu yang paling penting saya kembangkan. Baik, jadi kegiatan tadi juga alhamdulillah luar biasa yang saya lihat, saya observasi. Semoga kedepannya lagi Bapak bisa melakukan dan membantu teman-teman yang lain, membantu mengarahkan soal untuk menemukan solusi atas problem yang ya, itu saja mungkin yang bisa saya bantu. Ya. Insya Allah mungkin ke depan lagi bisa kita saling berkolaborasi, saling mengisi, saling membantu untuk kegiatan-kegiatan. Terima kasih Pak Mul. Ya, saya juga terima kasih Pak Mul karena udah mau dibantu untuk melihat kemampuan saya, membantu rekan sejawat supaya ini bisa selesai permasalahan teman. Baik, terima kasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Pak Mis. Apa kabar, Pak Mis? Ya, alhamdulillah baik sih, Pak Lis. Tapi sebenarnya saya kesini ini ada sesuatu yang ingin saya bicarakan sama Pak Lis ini. Oke, alhamdulillah. Selama saya masih bisa membantu, insya Allah. Oke, terima kasih Pak Lis. Jadi begini Pak Lis. Jadi rencana hari ini saya mau adakan semacam coaching bersama Pak Multazam begitu. Saya ingin nanti Pak Lis bisa membantu saya untuk mensupervisi, mengamati apa kegiatan kami itu, begitu loh rencananya Pak Lis. Apakah ada waktu? Coba ada. Tapi begini Pak Mus, saya insya Allah ada waktu, kapanpun Pak Mus siap dengan Pak Mul, saya akan usahakan mudah-mudahan bisa hari ini. Insya Allah hari ini Pak Lis. Cuman sebelum kita ke pelaksanaan Pak Mus coaching Pak Mul, kita sepakat dulu nih Pak, di dalam supervisi itu kan ada beberapa hal yang terutama Mus kan akan melakukan coaching nih. Siap. Ya, misalnya penilaian apa yang harus saya nilai, misalnya kan di dalam coaching itu ada alur cerita, ada pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang harus direspon, terus ada bagaimana kita coach itu harus mendengarkan dengan baik, mendengarkan respon dari coach itu secara baik sesuai dengan pertanyaannya. Yang selanjutnya prinsip-prinsip dari coaching itu sendiri, misalnya bagaimana kemitraan, proses yang kreatif, dan bagaimana memaksimalkan potensi dari coaching itu sendiri. Nah, dari kompetensi yang sudah saya sebutkan tadi, kompetensi mana yang ingin Miss kembangkan? Jadi begini Pak Lis, jadi semua kompetensi ingin saya kembangkan pada dasarnya ini, mulai dari bagaimana mendengarkan secara aktif, kemudian bagaimana bisa hadir secara penuh atau present ketika kegiatan coaching itu berlangsung, terutama lagi tentang bagaimana merisam, membuat simpulan atau kata-kata kunci untuk bisa menghasilkan pertanyaan berbobot pada kunci saya nantinya. Seperti itu Pak. Jadinya dari yang Pak sebutkan tadi, membuat kesimpulan, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dari yang paling utama nih, yang ingin saya observasi nih supaya kami sudah berada di level seperti ini, yang mana?
eh, saya lebih ke ini mendengarkan secara aktif gitu Pak Lis. Jadi kalau sudah menurut pandangan saya ketika kita sudah mampu mendengarkan secara aktif, nanti kita dengan sendirinya akan bisa menarik kata-kata kunci dari kunci kita sehingga mampu menghasilkan sebuah pertanyaan berbobot yang akan mampu menuntun koci. Nah ini nih pengen sekali saya secara spesifik saya kembangkan seperti itu Pak. Nah, yang di sini ketika nanti Pak Mis melakukan coaching, indikator apa yang menyatakan itu berhasil atau tidak yang ini saya nilai di depan? Indikatornya ya jelas nanti sebagai tujuan akhir itu adalah si coach itu sendiri mampu menemukan solusi atas apa yang menjadi masalahnya ketika kami melakukan coaching nantinya seperti itu. Dari tadi saya coba raba-raba nanti ketika pelaksanaan coaching saya akan mengobservasi Pak Mis. Siap. Yang ingin dikembangkan terutama adalah bagaimana mendengarkan aktif. Kalau sudah mendengarkan aktif, Pak Mis akan present di sana. Ya, mampu menemukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai kata kuncinya. Ya. Dan nanti indikator keberhasilannya adalah coach itu mampu menemukan solusi atas masalahnya sendiri gitu. Sepakat itu dulu saja. Siap Pak. Kalau begitu, itulah hari ini saya siap mengobservasi Bapak bisa dilakukan. Oke, terima kasih Pak Lis. Kalau begitu kita ke Assalamualaikum Pak Mis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Mul. Alhamdulillah sedang baik-baik saja sih. Sedangkan Pak Mul gimana nih? Alhamdulillah sehat juga. Kemudian terima kasih juga ini sudah meluangkan waktu sehingga saya datang juga ke sini. Nah, sesuai dengan yang bisa saya sampaikan kemarin, saya ingin Pak Mis ini membantu saya untuk mencarikan solusi atas permasalahan yang saya hadapi. Oh, ada masalah Pak Mul ini. Ya, padahal saya lihat ini ceria-ceria saja, tapi ada sesuatu masalah yang dipendam begitu maksudnya. Iya. Ya, memang tampak luar memang ceriaan, tapi di dalam perasaan saya masih ada sesuatu. Baiklah Pak Mul. Jadi seperti apa yang Pak Mul sampaikan tadi bahwa ingin mengutarakan permasalahan ke saya begitu. Baiklah, dari apa yang akan kita lakukan hari ini seperti yang disampaikan Pak Mul, kita akan melakukan percakapan. Harapannya nanti dari percakapan kita ini seperti apa sih Pak Mul? Nah, harapan saya nanti setelah kita melakukan pembicaraan ini, saya menemukan solusi atas problem yang saya hadapi. Menemukan solusi atas masalah yang katanya menjadi kegundahan Pak Mul. Gitu ya. Memang apa sih masalahnya Pak Mul? Begini Pak Mul. Jadi di sekolah saya itu kan ketika salah seorang guru dikirim untuk mengikuti BIMTEK, pelatihan dan sebagainya, nanti baliknya diberi tanggung jawab untuk menyampaikan atau pembebasan kepada teman-teman yang lain. Kemudian ketika melakukan pembebasan, kok saya lihat teman-teman ini kurang semangat mengikuti kegiatan. Dan setelah di akhir kegiatan kita sudah sepakati sebagai bentuk kegiatan kita harus ada produk akhir yang kita lakukan. Supaya ada hasil lah begitu. Nah, kemudian dari kesepakatan yang kita lakukan ternyata teman-teman ini hampir tidak ada yang mengerjakan seperti kesepakatannya. Seperti itu. Jadi lumayan ribet juga masalahnya Pak Mul ini dengan teman-teman guru ya, rekan sejawat di sekolah Pak Mul sendiri yang tadi katanya jika ada BIMTEK, pembahasan seperti itu disepakati sebuah produk, ternyata sampai saat ini belum muncul ya produk yang diharapkan. Padahal itu disepakati loh Pak Mul ya. Disepakati. Pak Mul memang pernah menelusuri penyebab kenapa kok ini
tidak bisa berhasil begitu, pengibasan tidak terlaksana, kemudian produk yang disepakati tidak muncul juga. Karena ditelusuri enggak apa penyebabnya? Setelah saya tanya-tanya, setelah sambil ngobrol-ngobrol biar teman ini tidak merasa dipaksa gitu, ternyata ya pertama alasan yang mereka sampaikan sering adalah di rumah banyak kesibukan. Itu yang alasan yang pertama. Kemudian yang kedua, dan teman-teman ini bilang nanti ajak kami kerjakan gitu, seperti saya sampaikan. Jadi saya dapatkan dua hal ini sepertinya alasan teman-teman tadi yang disampaikan Pak Mul. Alasan pertama kesibukan, yang kedua apa namanya, kelalaian atau kemalasan atau seperti itu. Motivasinya yang masih rendah begitu ya. Oke, jadi dari apa yang disampaikan Pak Mul itu, yang diharapkan kondisi ideal dari teman-teman itu seperti apa sih Pak Mul? Nah, harapan saya sebenarnya karena ini adalah kegiatan bimbingan teknis yang kita ikuti, itu adalah bagian dari tupoksi kita. Tentu ketika kita mengimbaskan ke teman-teman di sekolah, mereka mampu mengerjakan dan melaksanakan, termasuk misalnya kayak kemarin kami melakukan BIMTEK untuk persiapan implementasi kurikulum merdeka. Itu baliknya kami setelah melakukan pengembasan, teman-teman ini mampu mempersiapkan perangkat ajar, kemudian merencanakan dan melaksanakan pembelajaran. Yang itu yang idealnya seharusnya. Idealnya, ya, jadi dia mampu melaksanakan, mengimbaskan apa yang sudah menjadi kesepakatan seperti itu ya. Kondisi ideal seperti itu yang Pak Mul tadi harapkan ya. Nah, apakah seperti yang disampaikan tadi bisa kita simpulkan motivasi teman-teman ini masih rendah begitu Pak Mul? Iya. Bagaimana menurut Pak Mul? Nah, menurut saya memang saya lihat itu karena pertama motivasinya. Motivasi. Iya, terlihat dari kegiatan untuk mengerjakan tugas yang telah kami sepakati bersama, dan itu merupakan bagian tugasnya juga. Dan tugas juga sebetulnya ya. Betul. Kita simpulkan. Adakah ini Pak Mul, dari gambaran kondisi teman-teman, adakah cara atau metode yang kira-kira Pak Mul bisa lakukan untuk mendongkrak lagi kondisi ini supaya memotivasi lah begitu teman-teman, kira-kira yang bisa dilakukan akan seperti apa? Ya, mungkin nanti ke depannya saya akan mencoba bagaimana nanti memberikan misal masukan, bahwa memberi pemahaman kepada teman-teman ini dan memahami bahwa apa yang saya sampaikan ini adalah bagian dari tupoksinya yang tidak terpisahkan, yang sudah melekat sebenarnya dari teman-teman ini, sehingga mungkin dengan cara itu teman-teman ini mampu termotivasi untuk mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Jadi memberikan pemahaman dulu, memberikan pemahaman, ataukah ada yang lebih spesifik lagi mungkin untuk bisa lebih menguatkan motivasi teman-teman ini, di samping memberikan pemahaman atau kegiatan lain mungkin yang bisa dilakukan? Nah, mungkin kegiatan yang lain bisa dilakukan, mungkin salah satunya mungkin ketika kegiatan BIMTEK itu kita bergantian, supaya dia juga memahami, oh ternyata ketika kita kembali harus begini, dan bagaimana perasaannya kalau teman yang lain tidak melakukan seperti kesepakatan itu. Mungkin seperti itu. Bergantian dalam arti yang bergantian peran begitu. Gitu. Bergantian peran, nanti ketika sewaktu-waktu teman menjadi narasumber atau apa? Ya. Oh. Nah, luar biasa sih sebenarnya apa yang menjadi rencana Pak Mul ini. Begini. Kalau yang tadi apa yang menjadi rencana Pak Mul itu menjadi suatu kondisi ideal, atau kalau kita angka berikan nilai rentang itu, ini adalah kondisi ideal itu 10. Kira-kira nih setelah Pak Mul tadi memberikan pemahaman, kemudian mencoba berganti peran begitu ya, tingkat keberhasilan yang Pak Mul harapkan dari ini, kalau kita rating dari angka 1 sampai 10, kira-kira di angka berapa ya Pak? Nah,
harapan kita itu sebenarnya enggak terlalu muluk-muluk sih sebenarnya, namanya juga kita mencoba. Mungkin kita kasih nilai posisi 8 lah begitu. 8. Kondisi 8 menurut Pak Mul yang seperti apa yang terjadi pada rekan-rekan itu dengan kondisi 8 yang Pak Mul maksudkan? Nah, kondisi yang itu adalah nanti ketika teman-teman sudah menyepakati apa yang kita lakukan, dilaksanakan, tetapi ketika ada kendala, ditanyakan kepada teman-teman lain untuk saling membantu. Saling membantu ya. Oke, jadi ini sudah tergambar rencana sebetulnya luar biasa ini apa yang ingin Pak Mul lakukan dengan cara memberikan pemahaman, kemudian berganti peran. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa lama waktu yang dibutuhkan Pak Mul sendiri untuk merealisasikan kondisi ini? Nah, waktu yang dibutuhkan kayaknya lumayan sih, lumayan lama menurut saya. Ya lebih daripada 3 mingguan lebih. 3 mingguan ya, namanya berproses ya Pak Mul ya. Itu. Tidak bisa semudah membalik telapak tangan ya. Nah, lama. Oke, kalau begitu kapan kira-kira akan dimulai ini untuk rencana yang tadi itu Pak Mul? Nah, mungkin rencananya karena mumpung ini adalah tahun ajaran baru, insya Allah minggu depan sudah kami akan coba laksanakan. Minggu depan ya. Oke, jadi rencana Pak Mul ini sudah luar biasa, kemudian akan dieksekusi mulai minggu depan, begitu ya, seperti itu. Jadi komitmen seperti apa? Nah, sekarang yang Pak Mul akan lakukan supaya yang tadi direncanakan bisa berjalan dengan baik, efektif. Saya kira komitmen Pak Mul seperti apa? Yang pertama, komitmen saya ketika setelah merencanakan apa yang sudah menjadi rencana awal akan dilakukan dengan sungguh-sungguh, ya. Kemudian melakukan evaluasi atas perkembangan daripada pelaksanaan kegiatan tersebut. Jadi melaksanakan sesuai rencana, kemudian tidak hanya sebatas itu, dievaluasi keberhasilan. Luar biasa Pak Mul. Jadi apa yang menjadi rencana, kemudian apa yang menjadi komitmen Bapak ini sudah sungguh luar biasa untuk mendorong, meningkatkan motivasi dari teman-teman, terutama untuk pengimbasan dan produk dari hasil pelatihan itu sendiri ya Pak Mul ya. Nah, tapi adakah dukungan yang Pak Mul harapkan atau butuhkan untuk bisa mencapai rencana yang direncanakan tadi itu? Banyak sebenarnya yang kami butuhkan. Yang pertama, khususnya dari kepala sekolah, tentu kepala sekolah itu memiliki peran yang besar. Kepala sekolah, ya, betul. Dukungan dari kepala sekolah ini sangat utama saya butuhkan. Kemudian yang kedua, mungkin nanti dukungan dari ibu bapak guru, seperti misalnya kesepakatan seperti apa yang menurutnya ideal menurut mereka supaya tidak merasa menjadi beban baru bagi mereka itu. Ya. Mudah-mudahan rencana Pak Mul bisa berjalan dengan lancar. Jadi menurut saya apa yang menjadi rencana Pak Mul itu sudah luar biasa sebetulnya untuk bisa memotivasi teman-teman. Kemudian terakhir ini, setelah kita berbincang dari awal Pak Mul katanya ingin menyampaikan permasalahan, dan di akhir sepertinya Pak Mul sudah menemukan rencana sekarang kan ya. Bagaimana perasaan Pak Mul di akhir perbincangan kita ini? Nah, menurut perasaan saya merasa senang, merasa terbantu. Ternyata problem yang menjadi yang saya miliki ini, setelah berbicara dengan Pak Mes, saya membuat gambaran seperti apa sebenarnya yang harus saya lakukan, kemudian tindak lanjut ke depan, sehingga yang menjadi problematika ini menjadi terselesaikan ya. Saya juga merasa senang Pak Mul. Saya dapat inspirasi dari apa yang disampaikan Pak Mul tadi tentang bagaimana memotivasi teman sebetulnya. Jadi permasalahan ini juga saya alami. Jadi ini kita sama-sama berbagi sebetulnya. Saya senang sekali mendengar cerita dari Pak Mul tadi itu. Mudah-mudahan rencana juga berjalan dengan lancar sesuai dengan yang direncanakan tadi. Adakah hal lain yang ingin disampaikan Pak Mul?
Terima kasih juga Pak Mis telah meluangkan waktu, membantu saya, mengarahkan saya sehingga saya mampu menemukan solusi atas permasalahan yang saya hadapi. Ya, sama-sama Pak Mul. Semoga di lain waktu kita bisa berbagi lagi di lain kesempatan ya. Baik, terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami sudah berjalan lancar. Saya lihat tadi coachingnya dengan Pak Mul. Bagaimana menurut Bapak? Alhamdulillah, yang saya rasakan lancar sih. Dari awal saya bersama Pak Mul tadi, di awal dia berkeluh kesah tentang permasalahannya yang dimana di rekan-rekan sejawatnya di sekolah itu kurang motivasi ketika pelatihan, tidak ada pembebasan, tidak ada produk yang dihasilkan. Tapi alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar. Dari observasi yang saya lakukan dan sesuai dengan kesepakatan kita tadi pagi Ya. mengenai apa sih kompetensi yang ingin Pak Mis kembangkan di sana. Menurut kamu Pak Mis nih, indikatornya udah tercapai atau enggak? Oh, menurut saya apa yang tadi kan di awal kita menyepakati nih dari rubrik penilaian itu bahwa saya akan mencoba menggunakan alur Tirta dalam coaching sudah saya jalankan. Dari tujuan bahwa kami sepakati akan ada masalah dari Pak Mul tentang rekan sejawatnya, kemudian saya mencoba menggali dengan pertanyaan berbobot dari kata kunci yang disampaikan oleh Pak Mul tadi, sehingga di akhir itu ada solusi yang didapatkan oleh Pak Mul dari permasalahan yang dilontarkan di awal. Seperti itu, Pak. Betul. Coaching yang Bapak lakukan sudah sesuai dengan prinsip alur kita, sudah penuh kehadiran Bapak. Ini dari catatan hasil observasi yang saya buat tadi, bahwa Bapak sudah berfokus pada apa yang ingin dikembangkan dan menemukan solusi dari permasalahan, solusi dari permasalahan Pak Mul. Bapak sudah menanyakan pertanyaan berbobot, sudah kehadiran penuh. Ini bisa saya lihat dari Bapak sudah memperhatikan apa yang disampaikan oleh Pak Mul. Bapak sudah merespon apa yang disampaikan oleh coaching, misalnya rencana seperti apa yang ingin dilakukan dan kapan akan dilaksanakan, serta komitmen dari Pak Multazam itu sangat jelas Bapak sampaikan. Jadi itu saya rasa sudah sangat luar biasa. Nah, sekarang satu hal lagi yang saya sampaikan, ingin tanyakan kepada Pak Mis untuk mendalami alur kita atau membantu teman-teman rekan-rekan sejawat ke depannya. Kemampuan mana lagi yang menurut Pak Mis itu untuk dikembangkan lagi dari coaching itu berdasarkan coaching barisan? Sebenarnya menurut saya yang paling penting saya kembangkan lagi itu yang lebih ke menemukan kata-kata kunci dari coaching itu sendiri, sehingga nanti dari kata-kata kunci itu saya mampu membuat pertanyaan berbobot. Dengan pertanyaan berbobot lah itu yang bisa menuntun sendiri nanti si coaching untuk menemukan solusi. Jadi saya ingin perdalam lagi tentang hal itu. Sepakat Pak Mul. Mudah-mudahan ke depan Pak Mul atau saya sendiri pun bisa semakin mengembangkan kemampuan saya sebagai coach. Lebih-lebih Pak Mul tadi sudah menyampaikan masalah-masalahnya dan ternyata udah direspon juga sama Pak Mis. Mudah-mudahan ke depan harapan-harapan kita ini, harapan-harapan Pak Mis untuk bisa membantu rekan sejawat bisa terlaksana dengan baik. Amin. Nah, mudah-mudahan ini juga kegiatan seperti ini bisa kita langsungkan, tidak hanya hari ini, besok juga saya akan minta lagi ke Pak Lis untuk mendampingi saya. Siap, Pak. Mudah-mudahan lah ini kan tidak lain keinginan kita hanya untuk membuat pendidikan kita semakin baik. Ya, siap. Amin. Saya rasa hanya ini yang bisa saya berikan
masukan-masukan dan bagaimana Pak Mis bisa mengembangkan diri ke depannya. Pak Mis sudah menyampaikan tadi di awal, mudah-mudahan kita bisa mengembangkan diri ke depannya. Terima kasih juga Pak Lis sudah mau membantu saya melakukan pengamatan supervisi untuk hari ini. Sama-sama Pak, terima kasih atas waktu yang sudah memperlihatkan kepada saya. Kalau gitu kita akhiri Pak. Terima kasih atas waktu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Demikian demonstrasi kontekstual yang kami lakukan. Semoga bermanfaat Dan dapat menginspirasi. Salam dan bahagia. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.